Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ari Kurniawan, Eskom MT, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman web kelas SIP 2020 Universitas Negeri Surabaya. Dan teman-teman yang saya hormati. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan mengenai hasil kerja kami yang beranggotakan yang pertama saya, Iki Pratama Setia Mardika dengan NIM 20051214016 yang bertugas sebagai back-end. Saya Marakonita Tila dengan NIM 200512144064 bertugas di bagian database. Saya Febri Tri Prasetyo dengan NIM 200512149096 bertugas sebagai software tester. Saya Winda Sofia dengan NIM 20051214100100 yang bertugas sebagai front-end. Baik, kepada yang bertugas saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa. Yang pertama, untuk menyusun tugas akhir ini dilakukan metode analisa dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan sehingga penyusunan penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik dan sistematis. Yaitu yang pertama pengumpulan data, kemudian analisis, desain, kode, serta evaluasi sistem. Yang pertama itu pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam proses pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara. Wawancara ini dilakukan dengan pihak salah satu pemilik toko laundry milik Trice Dry Sim Laundry. Yang kedua, metode analisis data. Setelah melakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya ialah analisis data. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis. Yang ketiga, desain. Tahap ini dilakukan perancangan aplikasi, rancangan data, dan rancangan antarmuka pengguna sistem. Perancangan dilakukan berdasarkan kebutuhan fungsional. Yang keempat, kode. Tahap ini dilakukan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Yang terakhir, evaluasi sistem. Tahap ini dilakukan untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai database pada sistem yang kami buat. Database yang pada sistem yang kami buat mempunyai 9 tabel, yaitu tabel user, tabel outlet, tabel paket satuan, tabel checkout 1, tabel pelanggan, tabel transaksi, tabel kiloan, maksudnya paket kiloan, kemudian tabel struk, dan kemudian checkout kilo. Pada masing-masing tabel memiliki primary key, seperti user memiliki primary key ID pengguna, outlet memiliki primary key ID outlet, kemudian paket satuan memiliki primary key ID barang. Untuk checkout satuan memiliki primary key ID checkout 1, kemudian untuk pelanggan memiliki primary key ID pelanggan, transaksi memiliki primary key ID transaksi, paket kilo memiliki primary key ID paket, sedangkan struk memiliki primary key ID invoice, dan kemudian checkout kilo memiliki primary key bernama ID CO kilo. Kemudian pada masing-masing tabel memiliki relasi, yaitu yang pertama pada tabel user memiliki relasi dengan tabel outlet. Maka dari itu di tabel user ada ID outlet sebagai foreign key-nya. Kemudian ada paket 1 yang berelasi dengan tabel outlet
Kemudian checkout 1 memiliki relasi dengan paket 1. Kemudian checkout 1 memiliki relasi dengan tabel struk. Checkout kilo memiliki relasi dengan tabel struk, kemudian paket kilo memiliki relasi dengan tabel outlet. Transaksi memiliki relasi dengan tabel outlet. Pelanggan memiliki relasi dengan tabel transaksi. Dan pada relasi-relasi tersebut ada foreign key-nya dari primary key tabel yang direlasikan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur utama kode script program dari Trace dari SimLaundry yang menggunakan framework dari Laravel. Yang pertama yaitu ada folder app. Di dalam folder app terdapat folder HTTP, di mana folder ini merupakan tempat untuk menyimpan semua file respon HTTP dan proses request. Adapun subfolder yang dimiliki dari folder app adalah controller out dan controller middleware. Controller out yaitu subfolder yang digunakan untuk menyimpan semua kelas milik controller. Folder ini juga merupakan folder bawaan dari Laravel untuk menyimpan semua elemen autentikasi yang telah dibuat. Kemudian controller middleware. Subfolder ini berfungsi untuk menampung dan menyimpan semua kelas middleware pada PHP. Kelas middleware akan dijalankan sebelum HTTP request dapat masuk ke sistem controller. Dengan kata lain, middleware adalah penghubung dari request dan controller di Laravel. Kemudian masuk pada folder database. Pada folder database terbagi menjadi 3 subfolder, yaitu database factory, database migration, dan database sheet. Database factory dipakai untuk membuat data-data fake atau dummy. Data dummy ini biasa digunakan saat mengembangkan aplikasi tahap awal pada Laravel. Kemudian database migration. Subfolder ini digunakan untuk mengelola aneka tabel di database, mulai dari membuat tabel, mengedit tabel, menambah kolom, menghapus kolom, menambah tabel, hingga menghapus isi dari tabel itu sendiri. Fitur ini biasa dijalankan dengan perintah artisan.2 php, artisan make.2 migration. Folder database migration ini paling sering digunakan ketika bekerja sama dalam tim untuk mengelola data dan mengembangkan proyek bersama. Kemudian database sheet. Subfolder database sheet memuat aneka header database untuk proses input data pada di awal tabel database yang menggunakan framework Laravel. Untuk memanggil atau mengenerate fitur ini, Anda bisa memakai kode perintah PHP artisan make.2 header. Kemudian masuk pada folder public. Di dalam folder public ini berfungsi untuk memungkinkan semua resource styling seperti coding bahasa JavaScript, gambar, CSS, dan kebutuhan lain untuk styling yang dapat diakses melalui browser web. Sehingga direktori publik terletak pada web server public HTML. Kemudian masuk pada folder resource. Di dalam folder resource terdapat resource lang dan resource view. Resource lang adalah subfolder yang mensupport implementasi localization dan dapat menyimpan semua definisi bahasa yang dibuat melalui Laravel. Dengan adanya subfolder ini, user bisa membuat beragam web atau aplikasi yang disupport
dengan fasilitas multibahasa. Kemudian resource view. Ini adalah subfolder resource yang paling penting atau krusial, di mana folder ini merupakan bagian dari konsep MVC atau model view dan controller dari framework Laravel. Semua file yang dibuat di Laravel seperti template, guide, dan file HTML dapat ditemukan pada subfolder ini. Selanjutnya, masuk pada folder routes. Pada folder routes, terdapat semua jalur routes yang dibuat dari request ke controller dan disimpan bersama-sama dengan API routes. Programmer dapat men-setting link atau URL untuk menuju ke laman satu dengan laman yang lainnya. Selanjutnya masuk ke folder storage. Sesuai dengan namanya, storage, yaitu folder yang digunakan sebagai penyimpanan pada Laravel. Adapun hal yang disimpan di storage adalah aneka progres dan proses yang dilakukan dengan Laravel. Storage biasa digunakan oleh user untuk menyimpan backup-an dari database, backup file Laravel, membentuk indeks dari Laravel, code, dan menyimpan aneka file, logs, error. Dan yang terakhir adalah folder test. Pada folder test ini menyimpan beragam komponen library untuk kebutuhan testing framework yang hendak dijalankan oleh user atau programmer. Kehadiran folder ini dikarenakan rancangan Laravel sendiri yang mendukung mindset testable framework, alias framework yang bisa sekalian membangun framework yang dapat diuji. Semua paket testing pada Laravel tersimpan dalam bentuk bundling PHP unit sehingga user dapat menjalankan testing dengan lebih mudah. Adapun jenis tes yang bisa dijalankan adalah Test Driven Development atau TDD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai front end. Berikut ialah halaman landing page. Landing page ini adalah halaman utama dari situs website Trace Dry Slim Laundry yang bertujuan untuk ajakan kepada pengunjung untuk menggunakan jasa yang ditawarkan oleh outlet Trace Dry Slim Laundry. Nah, yang pertama itu terdapat header di atas terdapat 6, ada beranda, tentang kami, layanan, harga, kontak, serta login. Yang pertama tentang kami. Tentang kami ini berisi mengenai layanan outlet, serta keunggulan-keunggulan yang ada pada jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, menu layanan. Nah, layanan ini berisi mengenai jasa antar, produk, serta opsi pembayaran, serta tracking pesanan, terdapat pilihan paket, yaitu ada paket kiloan, serta paket satuan, sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lanjut. Selanjutnya, daftar harga, yaitu berisi mengenai daftar pilihan harga. Ada paket mini, paket ekstra, serta paket satuan. Sesuai pelanggan bisa memilih sesuai dengan kebutuhan mereka. Terdapat pertanyaan pelanggan. Fitur ini bertujuan untuk mempermudah pelanggan jika ada yang kurang paham mengenai cara menggunakan jasa Trace Dry Slim Laundry.
Selanjutnya kontak. Ada fitur kontak yang dapat dihubungi serta ada lokasi dari outlet, email, serta nomor WA. Kemudian ke menu login. Pada menu ini kita diminta untuk registrasi membuat akun. Bagi admin atau pelanggan baru wajib membuat akun agar dapat memantau proses selama pengerjaan laundry. Pada registrasi akun awal ini terdapat fitur nama, pilihan foto, username, serta password. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan sebagai software tester untuk menguji fungsi dan fitur layanan yang tersedia. Untuk menu registrasi akun awal ini dilakukan oleh admin selaku pemegang penuh dari sistem layanan ini. Kita coba membuat akun. Pilih foto. Username. Dan masukkan password. Kita klik buat akun. Registrasi berhasil. Apabila registrasi berhasil, kita lakukan masukkan username dan password ulang. Ini merupakan halaman login, yang tadi merupakan halaman registrasi. Kita coba masuk. Nah, ini merupakan halaman dashboard admin. Di sini kita lihat ada jumlah pegawai, jumlah pesanan, jumlah pelanggan, dan jumlah cabang. Kita bisa memantaunya dari dashboard ini. Ini belum tampil semua karena baru membuat akun saja. Kita coba kelola data. Kelola pengguna. Kita coba, ini tadi pembuatan akun admin. Kita coba tambah pengguna. Ini tidak bisa karena belum membuat outlet. Maka dari itu kita membuat outlet terlebih dahulu. Klik tambah outlet. Kita coba masukkan. Pembuatan outlet berhasil. Kita bisa melakukan edit dan lihat. Kemudian kita membuat pengguna baru sebagai kasir.
Kita coba. Ini fiturnya. Posisinya sebagai admin atau kasir, kita coba sebagai kasir. Kita pilih outlet yang sudah dibuat tadi, yaitu Dry Sim Laundry. Kita pilih foto, simpan. Pembuatan berhasil. Posisinya sebagai admin yang pertama tadi, kemudian yang barusan yaitu sebagai kasir. Kita juga bisa melihat dan mengedit. Selanjutnya yaitu kelola paket. Kelola paket ini untuk menambahkan layanan daftar paketnya. Kita coba paket kiloan. Kita juga bisa menggunakan fitur gratis antar atau tidak. Kita coba simpan. Data sudah berhasil masuk. Kita juga bisa melihat dan mengedit. Kemudian masuk ke paket satuan, kita coba juga tambah paket. Simpan. Data berhasil masuk. Kita juga bisa melakukan lihat dan edit. Kita kembali ke menu dashboard, kita lihat pegawai sudah ada 2, cabang outlet 1. Kemudian di sini ada fitur layanan laundry berisi registrasi pelanggan, kelola pelanggan, dan transaksi. Untuk laporannya ada laporan pegawai, ada laporan transaksi. Kita coba selanjutnya menggunakan akses kasir. Ini merupakan tampilan dashboard kasir. Perbedaannya yaitu ada di fiturnya, admin hanya bisa menggunakan layanan laundry dan laporan, tidak ada kelola layanan. Fiturnya hampir sama. Untuk ini kelola pelanggan terlebih dahulu untuk menambahkan atau registrasi pelanggan terlebih dahulu untuk menambahkan pelanggan. Kita coba membuat akun pelanggan. Selanjutnya kita klik layanan laundry, pilih pelanggan ini masuk ke layanan laundry outlet mana, yaitu Dry.
pilih paket kiloan atau satuan. Kita coba kiloan. Beratnya 2 kilo. Kita coba metode pembayarannya yaitu di outlet. Checkout-nya total 4.000. Kita lanjut. Nah, ini harus diingat-ingat username-nya. Kita coba buat. Ini merupakan fitur member atau non-member. Apabila pelanggan merupakan non-member atau sekali transaksi saja, berarti tidak usah dicentang. Kita coba sebagai member. Apabila terdapat layanan yang sedang diskon, kita bisa menambahkan. Kita coba 2% diskonnya. Bayarnya 5.000, maka otomatis terdapat fitur kembalian. Kemudian kita klik simpan. Berhasil. Kita bisa melihat. Nah, kemudian kita juga sebagai kasir bisa merubah fitur, merubah aksi statusnya, yaitu dari baru menjadi proses atau selesai. Nah, ini merupakan statusnya sebagai diproses atau sedang dilakukan laundry. Kemudian coba dikelola pelanggan apakah muncul. Nah, ini sudah muncul. Kemudian menu transaksi. Nah, ini belum muncul karena prosesnya masih seperti proses, masih diproses. Kita coba ubah menjadi selesai. Nah, transaksi sudah selesai. Kita lakukan aksi barang setelah diambil, karena tadi diambil di outlet. Nah, maka otomatis pesanan selesai. Kita coba lihat laporan transaksi. Nah, ini merupakan menu laporan transaksi. Kita coba cetak PDF. Ini merupakan tampilan voice. Kita coba untuk keluar dan login sebagai pelanggan. Fiturnya apa saja? Kita masuk. Nah, ini agak berbeda dengan dashboard dari admin dan kasir. Di dashboard pelanggan ini terdapat pesanan saya saja. Ini sebagai tracking pesanan, sehingga pelanggan bisa melihat status pesanan yang dilakukan. Dan melihat buku tadi sudah diambil dan selesai. Maka hasilnya seperti ini. Sekarang sudah diterima dan ada rinciannya. Mungkin itu saja dari saya untuk pengetesan websitenya. Saya kembalikan ke teman saya.
Baik, terima kasih atas presentasinya. Demikianlah presentasi yang dapat dilakukan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.